Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bertemu di acara kajian Islam, tentunya masih di suasana bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Sahabat Aji Mumpung Channel yang saya banggakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ayat suci Al-Quran yang sangat penting tentunya buat kita semua, berkenaan dengan surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini kita ketahui berbicara tentang waktu, dan tentunya waktu ini sangat berharga untuk kita semua, sehingga di dalam peribahasa Arab dikatakan al-waktu kas-saif fa in lam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, jikalau kamu tidak mampu memanfaatkan waktu atau pedang itu, maka pedang itu sendiri akan menebas kamu. Di dalam peribahasa Inggris atau peribahasa Barat mengatakan time is golden, waktu adalah emas. Juga di dalam peribahasa-peribahasa yang lain banyak yang berbicara tentang waktu. Dan berbicara tentang waktu ini ada 3. Waktu itu tergolong pada 3 bagian. Yang pertama, waktu saat ini, waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu yang sudah lewat. Jadi waktu yang saat ini yang sedang kita lalui, waktu yang sudah kita lalui, dan waktu yang akan kita lalui. Ini waktu, dan begitu pentingnya sehingga Allah bersumpah di dalam surat Al-Asr ini demi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri, demi masa, demi waktu, karena waktu ini sangat penting sehingga Allah bersumpah demi waktu. Di ayat berikutnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Manusia baik yang tua, yang muda, yang kuat, yang lemah, laki-laki, perempuan, semua manusia rugi. Di situ ada lafi khusrin, ada la di situ, bukan la nafi, melainkan la taukid. Benar-benar, nyaan, cek bahasa Sunda nama, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, lafi khusrin. Sedangkan kita tanya pada diri kita, pada semuanya, pastinya tidak ada yang mau merugi, semuanya ingin beruntung, baik petani, pedagang, ustadz, guru, kiai, ulama, pejabat, semuanya pasti tidak ada yang mau rugi, semuanya ingin beruntung. Kalau berbicara sampai ayat di situ, sungguh kita sangat rugi. Namun ada penjelasan di ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Illa
itu pengecualian. Illa, kecuali ada orang-orang, ada kelompok orang yang tidak rugi. Sementara di ayat yang kedua tadi semua manusia rugi, tetapi dijawab dengan ayat berikutnya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini tentu mereka tidak akan rugi. Apa sih itu iman? Al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Manakala seseorang sudah mengakui bahwa Allah adalah yang maha kuasa, Allah lah maha pencipta, Allah lah yang berhak disembah, maka tidak hanya sekedar di dalam ucapan, tidak hanya sekedar di dalam hati, tapi butuh dalam perbuatan. Nah, orang-orang yang beriman ini dalam arti yang sesungguhnya dia tidak akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Itu yang pertama. Illalladzina amanu. Yang kedua, wa'amilus sholihat, wa'amilus sholihat, dan orang-orang yang selalu beramal soleh, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, orang-orang yang selalu berbuat bermanfaat untuk yang lain. Nah, ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka berbuat kebajikan, mereka juga kelompok atau golongan orang yang tidak akan termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Dan yang ketiga adalah wa tawassaw bil haq, yaitu orang-orang yang selalu saling menasihati dalam kebenaran, orang-orang yang selalu mengingatkan temannya, saudaranya, tetangganya, siapa dia, siapapun dia, selalu dia nasihati, saling mengingatkan. Ketika temannya berada di dalam langkah atau jalan yang tidak diridhoi Allah, selalu dia nasihati, memberikan masukan-masukan yang terbaik, masukan-masukan yang membangun supaya kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menasihati. Jadi di dalam Islam tidak ada yang bersifat individualisme, masing-masing masa bodoh, lu gua, tidak. Tetapi dalam Islam diajarkan bagaimana kita harus mampu saling menasihati antar sesama kita supaya semuanya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, yaitu orang-orang yang selalu menasihati dalam kesabaran, terutama di suasana saat ini masa pandemi. Kita diuji dengan berbagai macam ujian dalam ekonomi, dalam sosial, budaya, terlebih dalam ekonomi. Kita terkadang merasa kurang, terkadang kita menghadapi bermacam-macam permasalahan. Nah, peran disitulah kita supaya bisa saling menasehati teman kita untuk kesabaran, supaya sabar, supaya bisa menerima apa yang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita saling menasehati dalam kesabaran, dalam kesabaran, mungkin tidak akan terjadi apa yang diberitakan di dalam televisi, media cetak, media elektronik, terjadi yang jatuh, yang menjatuhkan diri dari gedung atas, gedung tinggi, dari tower, bunuh diri, gantung diri, ada yang sampai membakar diri. Itu gara-gara keputusasaan. Banyak menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ini. Tapi disitulah peran kita selaku orang-orang beriman, orang-orang muslim, untuk saling menasehati teman kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita, untuk saling menasehati dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Ya, itulah orang-orang yang tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh.
Yang ketiga, orang yang gemar saling menasehati dalam kebenaran. Yang keempat, gemar saling menasehati dalam kesabaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terakhir, saya berharap untuk selalu mendukung, mensupport Aji Mumpung channel ini supaya lebih berkembang, lebih keberadaan manfaatnya untuk kita semua, baik dalam memberikan motivasi, inspirasi, dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.